Assalamualaikum. Welcome back to Ngobrol Santai bareng LPH Universitas Islam Malang. Gue Andi. Dan gue Sari. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya sepele, tapi ternyata bisa jadi game changer banget buat bisnis kalian. Betul banget. Jadi ceritanya, kemarin gue lagi makan di salah satu resto terkenal. Terus gue lihat sertifikat halal terpampang di dinding. Gue langsung mikir, wah, kenapa sih mereka repot-repot ngurus sertifikat halal segala? Kan udah gede dan terkenal. Nah, plot twist-nya ternyata ini bukan cuma soal agama aja loh. Ini pure business strategy yang cerdas banget. Mind-blowing kan? Makanya kita pengen share insight ini sama kalian. Trust me, setelah dengar episode ini, mindset kalian tentang sertifikat halal bakal totally berubah. Oke guys, sebelum kita deep dive, gue mau kasih kalian satu fakta yang bikin gue shock. Tahu nggak sih, resto-resto terkenal, bahkan brand kosmetik ternama itu berlomba-lomba ngurus sertifikat halal. Dan ini bukan karena mereka tiba-tiba jadi religius ya. Ini pure calculated business move. Exactly! Mereka ngelihat Indonesia tuh kayak gold mine. 237 juta penduduk muslim, itu pasar consumer terbesar di dunia dengan nilai ekonomi halal triliunan rupiah. Tapi tunggu, ini yang bikin gue lebih surprise lagi. Ternyata non-muslim juga mulai prefer produk halal loh. Wait, what? Kenapa? Karena mereka nganggap produk halal itu lebih clean, lebih berkualitas. Logikanya simpel. Kan prosesnya diaudit ketat banget tuh, dari bahan baku sampai distribusi. So, basically, produk halal itu udah otomatis lewat quality control berlapis. Oh, jadi kayak double guarantee gitu ya? Smart! Nah, sekarang gue mau spill the real tea nih. Kalian yang punya bisnis atau planning bikin startup, listen carefully. Spill it! Jadi gini, sertifikat halal sekarang tuh jadi kayak VIP pass buat masuk ke institusi-institusi besar. Misalnya, kalian mau jadi supplier makanan ke kantor pemerintah, universitas negeri, atau rumah sakit. Tanpa sertifikat halal, bye-bye chance kalian. Exactly. Karena institusi-institusi itu kan harus consider diversity karyawan dan user mereka. Daripada ribet milah-milih, mendingan ambil yang udah safe untuk semua orang. Oh, jadi kayak playing it safe strategi ya? Make sense banget sih. Dan ini bukan cuma di Indonesia loh. Kalau kalian planning expand ke Malaysia, Singapura, atau negara-negara Middle East, sertifikat halal Indonesia itu kayak golden visa loh. Seriously? Serius. Malaysia contohnya, mereka super strict sama regulasi halal. Tapi produk dari Indonesia yang udah punya sertifikat halal, approval prosesnya jauh lebih cepat. Okay, now let's talk about something closer to home. Kita sebagai milenial dan Gen Z tuh buying behavior-nya beda banget sama generasi sebelumnya kan? Betul, kita nggak cuma lihat harga dan kualitas. Kita juga consider values yang dipegang sama brand itu. Yes, dan sertifikat halal itu nunjukin kalau company tersebut respect diversity dan inclusivity. Even kalau kita bukan muslim, kita appreciate banget brand yang care sama hal-hal kayak gini. Plus, ada psychological effect juga. Ketika kita lihat produk dengan berbagai sertifikat, halal, organic, fair trade, kita otomatis feel more confident buat milih produk itu. It's like trust signal gitu ya. Exactly. Dan di era sosial media ini, reputasi itu everything. Satu viral post tentang kandungan non-halal dalam produk bisa instantly destroy brand image yang udah dibangun bertahun-tahun. Ouch, that's scary. Makanya, sertifikat halal itu kayak reputation insurance. Investasi yang relatively kecil untuk protect aset tak berwujud yang super valuable. Oke guys, sekarang kita mau ngomongin sesuatu yang agak futuristik nih. Ready for some prediction? Siap dong. Jadi, pemerintah Indonesia udah launch UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ini signal yang pretty strong kalau sertifikat halal bakal jadi mandatory untuk certain products. Oh wow, so it's not gonna be optional anymore? Most likely, analoginya kayak ISO 9001. Dulu itu nice to have, sekarang jadi wajib buat tender pemerintah. Sertifikat halal kemungkinan besar bakal ngalamin evolution yang sama. Oh, jadi bisa dikatakan companies yang nggak prepare dari sekarang bakal tertinggal jauh di kemudian hari. Exactly, early movers advantage banget ini. Oke, nah let's talk money. Because at the end of the day, kita semua butuh ROI yang clear kan? Spill the numbers. Jadi, berdasarkan research, produk yang punya sertifikat halal bisa dijual dengan premium price 10-15% dibanding produk sejenis tanpa sertifikat. Wait, that's significant. Plus, akses ke market baru yang sebelumnya nggak reachable.
Misalnya, restoran yang dapat sertifikat halal tiba-tiba bisa serving corporate catering, event organizer, sampai catering acara-acara besar. Jadi, expand market coverage gitu ya? Yep, dan ada bonus yang unexpected juga nih. Community bisnis halal itu networkingnya solid banget. Supplier satu rekomend supplier lain, creating this supportive ecosystem. Oh, like a halal business community. Exactly. Event-event kayak Indonesia Halal Expo atau World Halal Summit itu bukan cuma pameran biasa. Itu premium networking opportunities yang cuma bisa dimaksimalin sama certified businesses. Guys, gue mau share real example nih. Temen gue ada yang punya catering kecil-kecilan. Awalnya dia skeptical banget soal ngurus sertifikat halal. Why? Dia mikir ribet, mahal, dan customer base-nya kan mostly teman-teman circle dia yang udah tahu quality makanannya. Classic mindset. Tapi, after dia dapat sertifikat halal, boom, tiba-tiba banyak corporate order, acara kantor, bahkan wedding organizer yang kontak dia. Revenue jump berapa persen? Almost 300% dalam 6 bulan pertama. Crazy, right? That's insane. Jadi investasi sertifikat halalnya ROI-nya berapa lama? Literally 2 bulan. Setelah itu, pure profit increase. Oke guys, buat kalian yang tertarik atau mungkin lagi consider ngurus sertifikat halal, gue mau kasih beberapa practical tips. Yes, mari kita actionable. First, research dulu tentang LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal yang ada di Indonesia. LPH itu lembaga yang handle sertifikasi halal di Indonesia. Kalau mau gue rekom sih bisa langsung ke LPH Unisma aja. Second, prepare budget. Biayanya vary tergantung jenis dan size bisnis kalian. Tapi generally, it's affordable investment. Third, documentation is key. Mereka bakal audit everything. Dari supplier bahan baku, proses produksi, sampai storage and distribution. Dan yang paling penting, think long term. Ini bukan expense, ini strategic investment. Alright guys, that's a wrap untuk episode kali ini. Hope kalian dapat insight baru tentang sertifikat halal dari bisnis perspektif. Remember, ini bukan cuma compliance atau marketing gimmick. This is strategic investment yang bisa determine competitiveness perusahaan kalian di masa depan. So, the question is not apakah perlu sertifikat halal, tapi kapan mulai ngurus sertifikat halal? Because like any investment, yang first mover bakal reap the biggest benefits. Don't forget to subscribe, hit that notification bell, dan share episode ini ke teman-teman kalian yang punya bisnis di bidang makanan dan minuman dan belum urus sertifikasi halal. Drop comments juga kalau kalian ada experience atau questions about sertifikat halal. We love hearing from you guys. See you in the next episode. Stay curious, stay hungry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.